Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi hari ini masih tetap semangat. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Pada kesempatan pagi ini Ibu ingin melanjutkan materi kita, yaitu tentang kurban, akikah, dan tata cara penyembelihan hewan ternak. Pembahasannya yaitu amalia sunnah di bulan Zulhijjah, pendekatan umum tidak kurban, adab berkurban. Jenis-jenis amal soleh yaitu saum, berpuasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, pada hari ini kebetulan tanggal 8 Zulhijjah nih, hari Rabu. Ada yang puasa tidak? Nah, kalau kalian puasa pada hari ini nih, sekarang tanggal 8 Zulhijjah, kalian seperti berpuasa 1 tahun. Itu kalau kalian berpuasa pada tanggal sekarang 8 Zulhijjah, yaitu puasa tarwiyah namanya. Lalu qiyamul lail, kalian harus sholat malam ya. Sholat malam itu adalah sholat seperti orang yang sedang memanah, lalu setelah memanah itu langsung sampai kepada sasarannya, itu sholat malam. Jadi kalian berdoa dengan sepenuh hati untuk keluarga, untuk bangsa ini, insya Allah dengan izin Allah diijabah. Itu janji Allah. Qiyamul lail. Lalu zikir, membaca tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak zikir. Infak dan sodakoh. Ayo kita berimpak atau kita bersodakah, walaupun hanya dengan 1.000 rupiah. Kalian jajan 10.000, ayo kita sodakokan uang kita walaupun hanya 1.000, insya Allah menjadi pahala yang berlipat ganda, membawa keberkahan dan membawa maghfirah. Kurban, berhubung kita tidak ke sekolah, kalau kalian punya uang boleh berkurban patungan di rumah. Memperbanyak amal ibadah lainnya seperti sholat qobliyah, badliyah, qobliyah, badliyah sebelum sholat fardu. Puasa Arafah, nah besok berarti sekarang tanggal 8 Zulhijjah, puasa tarwiyah besoknya Kamis puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang mana puasa Arafah ini seperti kalian itu berpuasa, insya Allah dosa-dosa kalian selama 2 tahun diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti sabda Nabi ini, langsung aja definisi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korobaya korobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti ini. Sabdanya kita persingkat waktunya. Waktu penyembelihan hewan korban yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu setelah terbit matahari. Lalu dalilnya nih, pas wanhar, maka kalian sholatlah dan berkurbanlah. Hukum kurban ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, seperti hadis itu. Keutamaan berkurban. Nih keutamaan berkurban nih hadisnya. Jenis hewan kurban. Hewan yang dikurbankan adalah hewan-hewan ternak. Nah, hewan ternak itu terdiri dari unta, sapi, kambing, kerbau. Lalu orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara yang halal, bukannya hutang. Insya Allah caranya halal. Insya Allah orang yang berkurban orang yang mampu, otomatis tidak bakalan berhutang. Nah, yang terdiri dari unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Lalu binatang yang disembelihnya tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, kupingnya harus mendengar, tidak boleh tuli, dan yang jelas sehat. Menghidupkan hikmah berkurban menghidupkan siar agama, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim, lalu memberikan kebahagiaan di hari raya ini. Ada hadisnya. Lalu ihsan dan niatnya ini udah ada hadisnya, nanti tinggal baca. Ihsan dalam memilih hewan nih udah ada. Lalu hewannya apa aja? Nah, ini udah mulai terapkan hewan-hewannya syariah umur minimal tuh ada. Kalau untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, atau domba 6 bulan. Nih ada hadisnya. Ini tidak boleh cacat. Cara penyembelihannya bagaimana? Dengan tangan sendiri, menyembelih dengan tangannya sendiri jika dia mampu, menyembelih dengan baik. Nah, ini aturan-aturannya. Ini ada hadisnya. Ada penyembelihan bagaimana? Orang yang menyembelih itu harus sudah balik, sudah berakal. Laki-laki perempuan sama aja, menggunakan alat penyembelihan yang tajam, tidak menjolimin atau menyakiti hewan.
dibacakan nama Allah, itu ada penyembelih. Ihsan dalam pembagiannya ini udah ada tuh, pembagiannya untuk siapa aja udah ada. Hal-hal yang berkaitan dengan daging kurban ini juga udah ada, nanti tinggal baca ketentuan. Nah, sekarang kita akikah. Akikah, keluarga muslim dikaruniai oleh seorang anak yang baik laki-laki maupun perempuan disunahkan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan cara menyembelih kambing atau akikah. Akikah itu adalah menyembelih kambing seperti sabda Nabi. Hukum dan syarah akikah. Ada yang mengatakan akikah itu sunnah muakkad bagi orang tuanya. Syarat-syarat ini ajakan. Fungsi akikah ini sebagai penembus gadai, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sebagai sedekah kepada saudara, tetangga, dan fakir miskin, mendekatkan diri kepada Allah, menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat, menjadikan kehidupan yang serasi, hidup sunnah Rasul. Teman-teman umum ini udah nanti tinggal lihat aja oleh kalian. Alat penyembelihannya ini, alat-alat cara penyembelihannya ini hampir sama dengan kurban. Ini penyembelihan akikah. Lalu syarat sah hewan kurban ini sama insya Allah apa? Terus perbedaannya apa? Akikah dan kurban. Kalau akikah itu adalah rasa syukur atas kelahiran seorang anak, sedangkan kurban itu adalah rasa syukur atas rezeki yang berlimpah ruah dan atas semua yang telah diberikan oleh Allah. Lalu akikah itu adalah diberikan biasanya itu makanannya berbentuk matang, sedangkan kurban itu biasanya berbentuk mentah, belum dimasak. Dan kalau akikah itu waktunya kapan aja boleh. Akikah itu tidak mengenal waktu, sedangkan kurban hanya satu waktu saja, yaitu pada saat Idul Adha, yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu jadi hari-hari tertentu kalau kurban, sedangkan akikah tidak mempunyai hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Sudah, di sini Ibu ingin mengasihkan tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu apa sih perbedaan antara akikah dengan kurban. Yang kedua, besok nih hari Jumat, kalian sekarang Rabu, Kamis, Jumat, kalian foto pada saat kalian Idul Adha, sholat Id. Nah, itu dipoto terus ditempelin fotonya. Lalu yang kedua, kalian lihat orang yang berkurban. Nah, lihat orang yang berkurban lalu kalian foto. Kalian itu menyaksikan hewan kurban, dipoto. Jadi hanya 3 saja, yaitu kalian perbedaan kurban dan akikah, lalu berfoto pada saat Idul Adha, sholat Id, dan pada saat kalian menyaksikan kurban. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.